Bi, saya nggak mau terima gajimu lagi. Saya shock waktu itu. Dosa riba itu istilahnya kalau di kita lihat kajian-kajian ya, uh, paling rendah itu dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, ini yang buat saya pulang dari kajian itu kayak apa ya, ngejer gitu ya, takut, seakan-akan apalagi ancamannya di Al-Quran ya. Alhamdulillah kalau saya di sini selama kerja di KSMI itu merasa nyaman, aman dengan teman-teman dan para pengurusnya sendiri yang selalu memberi dukungan kepada semua karyawannya. Dan di sini saya sudah hampir kurang lebih 3 tahun berjalan di KSMI, itu bisa membuat saya sendiri berkembang dan pada akhirnya kita bisa membuka cabang di Kediri. Dan di Kediri saya bersama Pak Oni juga mengembangkan koperasi ini. Alhamdulillah saya sendiri juga senang dengan pimpinan saya Pak Oni yang dia orangnya juga humoris, juga alhamdulillah membantu saya sendiri dalam pekerjaan di koperasi ini. Semoga KSMI kita di tahun berikutnya lebih bisa berkembang lagi. KSMI insya Allah syar'i, mudah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oni. Saya asli Sidoarjo, sekarang saya mukim di Kediri sejak tahun 2012. Dan sekarang saya mengelola Koperasi Sirka Muslim Indonesia Kediri Raya cabang dari KSMI Tulungagung. Sekedar informasi aja, saya adalah mantan karyawan bank. Saya kerja di bank sejak tahun 2003 hingga resign di tahun 2019 kemarin. Jadi saya baru resign sekitar 2 tahun atau 3 tahun berjalan. Kalau kita mau ngomong masalah perbankan, jelas ya, dulu orang-orang perbankan punya anggapan, sebenarnya mereka tahu riba itu dosa besar ya, tapi mereka juga beranggapan gaji mereka bisa dizakati sehingga mereka bisa membersihkan gaji mereka dan halal untuk keluarga mereka. Tapi itu adalah salah satu alasan saya kenapa saya resign dari perbankan. Karena juga ada satu hal yang harus saya akui sendiri waktu itu, bahwa kerja di perbankan tidak membuat saya nyaman. Tidak membuat saya istilahnya ibadah dengan khusyuk. Tidak bisa membuat saya ibadah dengan hal-hal yang istilahnya sholat bolong-bolong, sering juga sholat terlambat, bahkan juga saya sering membohongi keluarga saya untuk alasan bahwa saya pulang malam, padahal saya harus melepaskan stres dengan berbagai kegiatan yang saya rasa tidak sesuai dengan syariat. Oh ya, saya sehari-hari sekarang adalah selain di KSMI, saya juga punya usaha sendiri di rumah, yaitu jualan gamis ya, juga jualan herbal, kemudian jualan kuliner khas Sidoarjo yang kami bawa ke Kediri, yaitu kue lumpur bakar Maman. Dan ini juga perlu perjuangan ya, gimana kami memperkenalkan kuliner khas Sidoarjo, di mana orang-orang Kediri juga istilahnya belum familiar ya dengan tekstur dari kue lumpur Maman itu. Karena kami memang kalau dari tekstur ya, kami kue lumpur bakar Sidoarjo ini nggak pakai, istilahnya bukan bahan dasar dari kentang ya, seperti kebanyakan yang ada di Kediri, tapi kami menggunakan bahan dasar selain kentang. Dan itu resep rahasia dari leluhur, istilahnya dari kakek nenek kami di Sidoarjo dan keluarga kami di Sidoarjo khususnya. Saya menjalankan semua usaha ini melalui online semua ya. Jadi kalau gamis juga kami jual halal online ya, dengan akun sosmed ya di IG yaitu Hayafustan, juga sama dengan di FB juga. Kemudian untuk yang herbal kami pakai brand Hayaing ya, herbal-herbal seperti madu, produk kesehatan, dan juga istilahnya produk yang istilahnya gluten free ya, seperti Kulakong dan lain-lain. Kalau yang kue lumpur, usaha kami marketingnya via GoFood dan juga sosmed ya. Juga ada sosmed sama kue lumpur Maman Kediri, dan juga bisa dicari di GoFood dengan keywordnya Maman, jadi khas ya, khas dari Sidoarjo. Kata Maman maka akan ketemu
produk kami di GoFood, termasuk diantaranya kami juga jual frozen food ya, produk rumahan seperti otak-otak, pastel, terus kemudian ikan tenggiri, file ayam, file dori, dan lain sebagainya. Silakan kunjungi akun sosmed kami di 3 tadi itu ya, di Hayafustan, Hayaing, dan juga Kue Lumpur Maman, Kediri. Sebelum kami usaha secara online, saya dulu adalah mantan karyawan perbankan ya. Saya kerja di perbankan kurang lebih 16 tahun pengalaman kerja, dari tahun 2003 hingga 2019 kemarin. Jujur ya rekan-rekan sekalian, ketika saya kerja di perbankan, saya tidak pernah mendapatkan rasa nyaman atau mungkin tentram dalam bekerja ya. Entah itu karena istilahnya target dari pimpinan perusahaan atau mungkin juga cara bergaul dengan teman-teman, paling enggak itu juga mempengaruhi dari segi psikis saya. Utamanya saya juga kehilangan waktu dengan keluarga. Saya juga kehilangan waktu, istilahnya weekend, saya harus kerja di kantor kalau ada target yang belum tercapai, sehingga ya mau nggak mau, suka nggak suka, kantor adalah prioritas utama dan keluarga prioritas berikutnya. Dan ini juga menjadi suatu alasan kenapa membuat saya nggak tenang ya dalam bekerja. Kemudian suatu saat ada suatu hal yang membuat saya menjadi titik balik saya, kenapa saya harus resign dari perbankan. Suatu saat ada suatu hal yang membuat saya harus tanda kutip menerima suatu punishment dari perusahaan saya karena kelalaian saya dalam bekerja, nggak sesuai dengan SOP. Padahal menurut saya pribadi, saya sudah sesuai SOP, tapi karena memang itu dinilai kesalahan saya pribadi, maka saya dikenakan punishment. Awalnya saya nggak terima, kenapa saya harus punishment. Biasanya saya punya jabatan tinggi di suatu perusahaan ya, wakil pimpinan waktu itu, dan saya harus downgrade ke satu level ke level penyelia. Dan ini jadi terus terang bikin saya nggak nyaman lagi, semakin nggak nyaman kerja di perbankan. Dan alhamdulillah qadarullah waktu itu ada suatu kajian di Blitar waktu itu, ada teman-teman dari komunitas herbal ya di Blitar. Beliau menginformasikan ke kami bahwa ada suatu kajian yang intinya waktu itu menarik saya pribadi ya, kenapa sih ada permasalahan dalam hidup? Kenapa sih rumah tangga nggak nyaman? Dan kenapa sih selalu ada rezeki itu nggak pernah nyantol, dalam tanda kutip ya, mesti hilang aja, mesti habis saja, nggak pernah bisa ditabung dan sebagainya. Akhirnya kami sekeluarga datang ke sana waktu itu. Dalam kajian sempat dijelaskan kita harus muhasabah. Apa sih yang bikin kita istilahnya nggak nyaman dalam hidup. Kemudian rumah tangga kenapa nggak selalu akur, nggak selalu istilahnya adem ya di rumah ya. Dan juga kenapa selama ini kita nggak bisa nabung dan sebagainya. Di muhasabah, pertama kita harus muhasabah sendiri dosa-dosa besar apa yang harus kita istilahnya kita istighfari ya, kita mohon ampun ke Allah ya. Dan terakhir yang dibikin saya semakin yakin, dosa riba. Kita tahu sendiri ya rekan sekalian, dosa riba itu istilahnya kalau kita lihat kajian-kajian ya, paling rendah itu dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya, ini yang buat saya pulang dari kajian itu kayak apa ya, ngejer gitu ya, takut, seakan-akan apalagi ancamannya di Al-Quran ya, pelaku riba kekal di neraka dan sebagainya, apalagi ya, semua ibadah kita, ya, semua sedekah kita itu nggak dihitung sama Allah. Itu membuat saya semakin pulang dari kajian itu masuk kerja besoknya itu kayak apa ya, orang linglung, ya Allah saya harus gimana ini dosa riba dan sebagainya, saya harus resign, paling nggak kalau nggak resign saya harus cari kerjaan yang dimana saya punya kerjaan yang bebas dari riba. Waktu itu ada solusi ya, menurut saya pribadi waktu itu. Waktu itu ada kesempatan ketika ada tempat kami bekerja di perbankan itu punya unit usaha syariah. Akhirnya saya punya inisiatif, saya ngajukan pindah dari konven ke syariah. Dan alhamdulillah waktu itu dipermudah ya, bisa pindah ke syariah. Nah di sini juga ketika saya awal-awal pindah syariah di tahun 2016 waktu itu, saya waktu itu sangat-sangat gembira ya, karena saya berusaha lepas dari riba, tapi qadarullah ternyata ketika saya masuk syariah,
waktu itu akhir tahun 2016 ada suatu flyer kajian yang dilaksanakan oleh KPMI Surabaya waktu itu. Isinya tentang kajian fikih muamalah kontemporer yang disampaikan oleh Ustadz Amin Nurbait. Ini menurut saya, Masya Allah, saya buta tentang fikih muamalah, apalagi fikih muamalah ini kan juga dipakai sebagai dasar untuk bekerja di bank syariah. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya ikut pelatihan beliau selama 3 hari waktu itu. Di masa pelatihan banyak hal yang saya tanyakan ke beliau, dan memang karena saya jujur, saya buta tentang masalah fikih muamalah, saya tanyakan ke beliau, apakah bank syariah sendiri sudah sesuai dengan syariat Ustaz waktu itu? Dalam kajian beliau disampaikan beliau tidak menjudge bahwa bank syariah itu nggak sesuai syariah ya. Dari kajian beliau saya akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata pelaksanaan akad syariah di tempat kami waktu itu tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan fikih muamalah yang ada di aturan-aturan Islam. Sehingga saya galau lagi, berarti gaji saya yang saya anggap bersih karena saya pindah ke syariah, akhirnya jadi haram lagi. Galau lagi akhirnya. Gimana nggak galau ya? Dulu punya harapan, ya kita sebagai seorang laki-laki ya, teman-teman sekalian, sebagai orang laki-laki kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah halal ke anak istri. Sedangkan saya punya harapan dengan saya pindah ke bank syariah, saya punya gaji halal yang dapat saya nafkahkan ke anak istri. Dan alhamdulillah waktu itu tercerahkan, Masya Allah. Meskipun belum 100% ya, paham tentang fikih muamalah, paling tidak saya mulai paham. Oh ternyata pelaksanaan akad di tempat kami tidak sesuai syariat. Ini akhirnya pulang ke rumah ya gitu. Cerita ke istri, ya Allah bunda, ternyata tempat kerjaku nggak sesuai syariat. Ternyata gajiku selama beberapa bulan ini juga haram dan nggak layak untuk tak berikan ke bunda dan juga anak waktu itu. Kami nangis waktu itu. Tapi alhamdulillah istri saya waktu itu menguatkan, segini lebih, kita jalin dulu. Abi pikir-pikir dulu, belajar dulu lagi, tambahan waktu untuk belajar lagi. Sekitar 2 atau 3 bulan, pulang kerja, yaitu tadi, sambil berusaha mengamalkan apa yang saya dapat dari pelatihan itu, saya sampaikan ke teman-teman kantor ya waktu itu. Dan qadarullah mereka juga antipati waktu itu ya, kaget, shock dan sebagainya. Karena mereka menganggap, ini tas syariah Pak Oni, paling enggak kita juga udah halal gaji kita. Ya, paling enggak saya udah nyampaikan ya ke beliau-beliaunya, perkara beliaunya nggak paham atau perkara beliaunya menolak, ya pun saya juga nggak ada masalah waktu itu. Sekitar 2 bulan kemudian, saya pulang ke rumah dari kantor, ngobrol dengan istri, tiba-tiba istri saya mengatakan, Bi, saya nggak mau terima gajimu lagi. Saya shock waktu itu. Saya coba untuk, menahan tangis ya, kenapa? Tanggung jawab seorang lelaki ya, kepala rumah tangga adalah menafkahi istri dan anaknya. Ketika istri kita mengatakan nggak mau ambil gaji, berarti kita bukan apa-apa bagi mereka. Kita bukan orang yang taat. Kita bukan orang yang berguna bagi keluarga kita. Akhirnya saya tanya ke istri saya waktu itu, oke bunda, kalau bunda nggak mau ambil gajinya Abi, apa solusinya? Jujur, waktu itu belum bisa kebuka pikirannya, solusi apa yang harus saya lakukan untuk bisa lepas dari riba dan juga yang efeknya gaji-gaji haram itu. Saya bilang, gini aja Bi, Abi coba gajinya Abi dikumpulkan, nanti makan sehari-hari dari usaha kita ya Bi. Usaha apa? Jualan nasi Bi, gimana Bi? Tidak apa-apa bunda masak. Gak apa-apa, saya masak, Abi yang bagian delivery ya. Saya nangis waktu itu. Masya Allah. Ternyata istri saya tundukung banget ketika tahu kalau gaji kami yang saya dapat di perbankan itu nggak halal. Dan kami yakin dan kami sepakat bahwa yang kami dapatkan di itu nggak berkah untuk kami dan keluarga kami. Akhirnya sejak saat itu, awal-awal sih ya, mungkin sekilas lagi ya informasi. Kami di perbankan itu ya, rekan sekalian, punya istilahnya personal loan ya, di mana kami punya pinjaman di kantor dengan cara sistem potong gaji ya. Kalau rekan-rekan perhatikan ya, selama ini
kebanyakan dari kami itu kelihatan perlinte ya, punya mobil bagus, punya rumah bagus. Tapi kebanyakan dari kami adalah uang hasil utang dari tempat kerja. Oke, waktu itu saya galau ya, singkat cerita kami mulai usaha kuliner waktu itu, terima masakan ya. Oh ya, masakan kami waktu itu nyoba-nyoba ya, kami coba-coba masak kuliner khas dari tempat kami ya, ada dari Gresik dan Sidoarjo, selain itu juga ada dari Banyuwangi. Karena kami pernah tinggal di Banyuwangi, jadi kami ada kuliner khas dari sana, kami bawa ke Kediri. Jadi sistemnya buka delivery order ya, sistem PO di hari Sabtu dan Minggu. Awal-awal dapat orderan, ngantar ke Wates waktu itu ya, kalau salah saya masih ingat. Ngantar ke Wates, saya berangkat tuh dengan ngejar waktu itu. Naik motor, istri saya ngasihkan, berikan makan tuh, ini tolong diantar ke alamat Wates. Saya berangkat waktu itu ke arah Wates. Di tengah jalan saya sambil nangis. Ya Allah, semoga ini ikhtiar kami ya Allah, untuk bebas dari riba, untuk dapat gaji halal. Dan insya Allah yang kami makan halal semua, dan insya berkah bagi kami semua. Ternyata qadarullah nyampe rumah, saya cerita. Tahu nggak, Bi, kenapa Bunda? Ketika Abi tadi berangkat ngantar makanan ke Wates, Bunda nangis. Loh, kok sama? Gitu ternyata kami punya suatu keyakinan. Ini gaji halal, ini hasil yang halal, dan insya Allah berkah bagi kami semua. Dan itu lambat laun terus. Kemudian kami pasarkan produk kami melalui online ya, melalui sosmed. Awal itu Facebook, kami tawarkan open order sis atau Bunda untuk akhir minggu. Silakan bisa deliver order kota-kota free, kalau luar kota ada tambahan biaya kirimnya dan sebagainya. Itulah awal-awal kami berazam agar kami bisa resign di tempat kerja kami dan beralih ke pengusaha waktu itu. Dan alhamdulillah dalam waktu hingga tahun 2019 kami juga ikut pelatihan-pelatihan ya yang diadakan oleh KPMI, baik itu pelatihan masalah ekspor, pelatihan masalah properti syariah dan sebagainya, masalah fikih, malah juga kami ikut terus ya ketika ada Ustaz kami melakukan ada kajian beliau ya fikih malah di KPMI, kami sempat ikut terus hingga 4 kali waktu itu kalau nggak salah. Jadi setiap tahun ada pelatihan kami ikut terus. Kemudian di tahun 2017 alhamdulillah waktu itu ya ada komunitas baru namanya X-Bank waktu itu. Di sini X-Bank itu kalau nggak salah beliau ini foundernya adalah mantan kepala divisi dari suatu bank swasta di Indonesia waktu itu. Kami datang ke lokasi di Surabaya, kami ditanya macam-macam. Masya Allah memang ya, kalau kita memang bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip satu visi ya, paling nggak ya, terkenal sekali ya. Mereka bisa saling melengkapi dan juga saling memotivasi untuk hal yang kebaikan. Di X-Bank itu juga disampaikan testimoni dari teman-teman sekalian, teman-teman X-Bank waktu itu. Bagaimana mereka berani hijrah, langsung resign dari tempat kerja dan dapat kerjaan baru. Entah itu dia wira swasta atau mungkin kerja di tempat lain. Dan alhamdulillah yang mereka kerjakan itu insya Allah bukan dari lembaga ribawi ya, insya Allah bebas riba, alhamdulillah. Dan mereka yakin, meskipun gaji mereka nggak sebesar di tempat kerja yang lama, di tempat kerja di perbankan atau mungkin koperasi yang konvensional, tapi mereka yakin ini lebih berkah. Ini paling nggak membuat kami tenang dalam hidup. Paling nggak membuat ibadah kami semakin memudahkan ibadah kami ya. Sholat nggak bolong-bolong, sholat on time, ibadah sunnah bisa dikerjakan dengan maksimal dan sebagainya. Nah itulah kenapa di tahun 2017 saya semakin yakin, apalagi teman-teman ya dari founder dan juga sekjen waktu itu, ayo Mas Sony, jangan takut, Allah itu yang ngasih rezeki, bukan dari tempat kerja kita. Kalau jenengan yakin Allah ngasih rezeki, ayo semangat segera tulis surat resign dari tempat kerja. Alhamdulillah besoknya pulang dari kajian itu, dari kegiatan pembukaan X-Bank di Surabaya, saya pulang ke Kediri sama istri waktu itu, segera saya tulis surat resign ya. Surat resign pertama saya waktu itu. Saya serahkan ke kepala cabang, kemudian beliau bertanya, Pak Oni yakin resign atau mungkin Pak Oni ada istilahnya marah dengan tempat kerja atau gimana? Enggak Pak, saya pengen resign karena memang target saya usia 40 tahun saya harus resign. Itu alasan saya. Saya nggak berani bilang ini riba, atau saya nggak berani bilang seperti itu. Bahkan di surat resign saya mengatakan bahwa saya ingin kerja swasta, wira swasta, wira usaha.
bukan karena alasan riba. Jadi ya itu tadi, saya serahkan ke beliau, diteruskan ke kantor pusat, dan ada balasan qadarullah. Waktu itu isinya mengatakan, saya ditolak resign karena saya masih punya hutang di tempat kerja senilai sekian ratus juta sekian. Ya, gimana ya? Ketika kita berazam mau resign, dihalangi dengan suatu aturan tempat kita bekerja, bingung saya lagi. Terus ini piye bunda? Saya langsung datang ngomong ke istri saya, ini piye bunda? Nah ya wis bi, itu aja. Balik lagi awal aja, gaji abi ditabung kayak awal, kumpul berapa, dan insya Allah ketika kumpul, insya Allah bisa untuk melunasi hutang abi tempat kerja kan ya. Gitu ya bunda ya, nggak apa-apa bunda. Abi nggak nafkah bunda lagi, nggak apa-apa ini, sekian bulan. Nggak apa-apa bi. Bahkan yang buat saya sampai kesemangat. Anak saya bilang, bi, abi resign nggak apa bi. Saya dukung, insya Allah dukung. Dan saya sama ibunda, insya Allah istilahnya di belakang abi. Mohon maaf ya sekalian. Ini suatu hal yang bikin saya kalau review itu selalu bikin saya sedih ya, dan juga bersyukur bahwa memiliki keluarga yang mendukung saya untuk bebas dari riba. Nah, ini yang pertama itu ya. Kenapa saya harus nggak boleh resign, itu yang permasalahan pertama. Yang kedua, datang permasalahan dari keluarga saya pribadi dan keluarga kami ya, dari pihak istri juga. Ketika kami mengutarakan mau resign di tempat kerja, beliau berdua, baik dari keluarga saya dan keluarga istri, mengatakan hal klasik lah, paling nggak kalau istilahnya orang Jawa bilang, nah engkau nek kowe resign, anak bojomu mbok pakani opo gitu loh. Jujur rekan sekalian, ini juga suatu ujian bagi kami ya, suatu istilahnya permasalahan juga ya bagi kami. Gimana kami selain punya azam untuk resign dari tempat kerja yang ribawi, kami juga punya tugas untuk istilahnya meyakinkan kedua orang tua kami, meyakinkan kedua orang tua untuk mengizinkan kami, meridhoi kami untuk resign. Jujur ya rekan sekalian, meskipun kita udah tua ya, ketika bapak ibu kita, orang tua kita itu tetap menganggap kita sebagai orang kecil, anak kecil kan ya, anak kesayangan mereka. Mereka nggak rela kalau kita nantinya hidup itu sengsara. Bayangkan aja rekan sekalian ya, mereka beranggapan, kamu dulu itu kerja, kuliah, hingga S2 dan sebagainya, punya sertifikasi dan sebagainya, udah punya jabatan, terus buat lepas, nggak eman toh nak. Nanti anak bojomu gimana? Nanti teman-temanmu gimana? Jadi ya sekali lagi ya rekan sekalian, seringkali kadang-kali seringkali orang tua tuh pengennya kita tuh yang terbaik. Tapi ya gimana lagi ya? Ketika kita dihadapkan suatu hal yang harus kita hindari, mau nggak mau harus kita hindari. Di lain pihak orang-orang tersayang kita belum paham masalah itu. Ya wis, sekali lagi nangis lagi sama istri berdua ya. Ya Allah bunda, gimana ya meyakinkan beliau berdua, meyakinkan orang tua kami ya, orang tua saya dan orang tua istri. Itu tadi, tetap istri saya mengatakan, ayo tetap semangat, apapun hasilnya, tetap dijalani sesuai yang kita rencanakan, gaji Abi tetap ditabung, dan insya Allah kita bisa hidup sehari dari jualan kuliner dan juga jualan baju yang tadi, yang secara online tadi. Suatu saat, alhamdulillah, ini bisa terselesaikan. Karena apa? Saya nggak tahu kenapa. Mungkin Allah udah menakdirkan seperti ini ya. Suatu saat kami pulang ke rumah ya. Waktu saya pulang ke Sidoarjo waktu itu ya. Terus terang, yang paling menentang itu orang tua saya pribadi ya, bukan mertua. Waktu orang tua saya pribadi menentang saya, kenapa saya harus resign dan sebagainya. Beliau berdua menentang. Waktu itu saya nggak rencanakan atau apa. Anak saya waktu itu tiba-tiba mendekati utinya, gitu loh, mendekati ibu saya. Mungkin sambil anak kecil kan sering ngalem ke orang tua, ke neneknya atau ke kakungnya ya. Entah kenapa Allah menggerakkan dia. Waktu itu saya juga nggak nyuruh si anak saya itu ya, nggak nyuruh beliau untuk mengatakan ke utinya, Uti, kira-kira kalau Abi kerja di perbankan, Uti tahu nggak nanti di akhirat nanti apa sayang? Ini cerita versi ibu saya waktu itu. Apa sayang? Nanti kalau Abi meninggal, dibangkitkan itu tahu ini saya dapat dari guru sekolah.
itu dibangkitkan, pelaku riba itu dibangkitkan perutnya besar, terpoyong-poyong. Kayak orang-orang itu loh, orang-orang yang kesetanan, orang-orang kerasukan, dibangkitkan nanti itu. Uti pingin habis seperti itu. Waktu itu ibu saya cerita, ibu cuma diem le. Ibu mikir, mau sok sih, gara-gara ibu menghalangi kamu resign, kamu jadi disiksa di neraka. Masya Allah. Saya nangis waktu itu. Terus ibu piye bu? Alhamdulillah le, bapak ibu setuju kamu resign. Masya Allah. Bagaikan disiram air es ya, kalau orang-orang haus ya, gak disiram air dingin. Ya Allah, saya sama istri, Masya Allah bunda, akhirnya kita bisa ini dapat ridho dari orang tua untuk resign. Nah besoknya saya coba lagi nulis surat lagi resign ke perusahaan. Saya serahkan ke kepala cabang, teruskan ke pusat. Datang lagi tolakan dari pihak SDM pusat dengan alasan yang sama. Karena Pak Oni masih punya tanggungan pinjaman di tempat bekerja. Waktu saya nggak terima, saya coba tanya-tanya ke SDM pusat, saya bikin surat. Tolong dihitungkan berapa pesangon saya jika saya resign sekarang. Waktu itu bikin surat langsung dibales, alhamdulillah waktu keluar. Jadi antara pesangon saya dengan sisa hutang, ternyata masih banyak pesangon saya. Jadi bisa mengcover istilahnya gitu. Kenapa nggak diizinkan? Yaitu Pak Oni, aturan kerjaan, SOP-nya, Pak Oni bisa resign jika Pak Oni melunasi pinjaman Pak Oni di tempat kerja. Oke, deal. Saya bilang, deal. Karena saya yakin saya pasti bisa dengan saya kerja selain di perbankan. Jadi, saya manfaatkan, saya belajar gimana meningkatkan omset saya di online ya. Qadarullah waktu itu saya ketemu Bu Mirza waktu itu. Masya Allah. Mungkin dari wasilah beliau ya insya Allah ya. Juga jadi jariah beliau juga insya Allah ke depannya. Saya belajar di GSA waktu itu gimana sih cara ngomset di internet via online ya. Belajar konsep-konsep dasar internet marketing seperti apa. Cara bikin mungkin juga beliau juga mengajarkan gimana sih cara copywriting. Gimana sih cari target pasar waktu itu ya. Beliau juga mengajarkan pakai Google Trend atau seperti apa, atau mungkin pakai istilahnya tool-tool lain untuk mencari keyword-keyword gimana biar produk kita secara online bisa masuk di halaman teratas ya di Google pencarian. Itu Masya Allah. Dari basic itu ya sempat saya kembangkan juga sama istri ya. Istri juga alhamdulillah beliau juga belajar Autodesk ya, ikut pelatihan dari suatu apa istilahnya seorang ahli internet marketing ya, karena dia perempuan ya jelas cari guru yang perempuan juga. Itu hampir sama, ilmunya hampir sama, dan alhamdulillah kami praktekkan. Dan lambat laun omset kami menaik ya, naik perlahan-lahan dari follower yang istilahnya ratusan hingga jadi puluhan ribu, belasan ribu ya waktu itu. Dari yang dari GSA kan juga diajarkan gimana cara cari follower di Instagram dan sebagainya. Yaitu akhirnya sampai sekarang kami tetap lakukan itu. Nah, ini sekarang juga timbul lagi ya istilahnya, yang semakin buat saya, yang ketiga ini membuat saya semakin kuat ya untuk resign dari perbankan. Karena waktu itu kan saya di perbankan syariah ya, kalian tahu sendiri. Waktu itu ada evaluasi awal bulan ya, waktu itu. Jadi semua pejabat kumpul di situ, ada kepala cabang, saya waktu itu pegang akuntansi ya, dan juga ada penyelia untuk yang customer service, penyelia kredit, dan juga wakil pimpinan, juga PIM cabang waktu itu. Entah kenapa ya, mungkin karena saya sering diskusi dengan kepala cabang saya waktu itu ya. Karena yang saya dapatkan dari Ustadz Aminur Bahid, saya langsung compare ke beliau. Saya tanya pelaksanaan akad di tempat kami bekerja seperti apa. Ya gitu, akhirnya ketika rapat, entah kenapa tiba-tiba saya juga tanya masalah SOP terbaru, masalah Dewa itu ada produk baru ya, berupa akad pembiayaan waktu itu di tempat kami bekerja. Di forum itu saya juga tanya, ini gimana Pak? Apakah sesuai syariat? Sekali lagi, mungkin karena beliau udah apa ya istilahnya sering saja diskusi ya. Ini yang penting ya. Kepala cabang saya waktu itu, pimpinan cabang saya waktu itu mengatakan bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak bisa mengakomodir syariat Islam dalam pelaksanaan di bank syariah. Masya Allah. Selevel pemimpin cabang, beliau paham bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak bisa mengakomodir syariat Islam. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa saya harus segera resign saat itu juga.
Qadarullah akhir tahun Desember waktu itu ya 2018 ya. Waktu itu kan biasa ya, kalau kami kan di accounting itu kita membuat suatu pelaporan akhir tahun ya, untuk kami laporkan di awal tahun sebagai laporan pertanggungjawaban kami di kantor pusat dan juga Bank Indonesia waktu itu. Akhir bulan kami lembur waktu itu ya nyantai gitu wes, pokoknya istilahnya bicarane buat laporan selesai. Besoknya awal bulan Januari 2019, qadarullah ada kabar yang sangat mengejutkan saya waktu itu. Ada kabar datang ke tempat kami ya, ke broadcast center ya. Ada berita duka telah meninggal si Fulan. Tempat itu jujur si Fulan itu adalah rekan kerja saya waktu pertama kali masuk di tempat perbankan kapan hari itu. Jadi masuk bareng-bareng, qadarullah beliau juga belum nikah waktu itu kalau nggak salah ya, beritanya seperti itu, dan meninggal mendadak karena sakit jantung. Lah ini, saya mikir lagi, masuk saya juga akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan pelaku riba. Saya bingung waktu itu. Ya Allah, ini teman saya satu angkatan meninggal secara dohir dia sebagai pelaku riba ya. Dia meninggal sebagai pelaku riba. Nah ini saya gimana ya Allah? Ngejar saya waktu itu. Saya telepon istri saya, ya Allah bunda, kancaku meninggal, teman saya meninggal, piye ini bunda? Yes, Bi, sekarang Abi coba cek rekening, coba cek buku tabungan. Jujur ya rekan sekalian ya, ketika kami berazam tidak makan gaji itu, buku tabungan itu saya buka tabungan di tempat lain, jadi gaji saya transfer ke tempat lain itu, ke bank lain itu, waktu itu. Saya buka buku tabungannya. Saya langsung izin ke kantor ya. Mohon izin saya keluar dulu ya. Saya keluar kantor dulu. Saya perlu mau nyetak buku tabungan di bank A kayak gitu ya contohnya. Saya cetak. Saya bilang ke bunda, ya Allah bunda, kumpul sekian ratus juta. Wis Bi, coba tanya ke tempat kerja Bi, kira-kira sisa pinjaman Bi berapa? Saya konfirmasi balik kantor dengan bawa buku tabungan itu yang cetakan itu, saya konfirmasi ke bagian pembiayaan ya. Dek, tolong dicek sisa pinjaman saya berapa sekarang untuk per hari ini berapa dek. Kemudian beliau si petugas tadi mengatakan kami, Pak Oni, sisa pinjaman Pak Oni sekian ratus juta. Saya baca lagi ke buku tabungan. Ya Allah, Masya Allah, ternyata pas dengan apa yang ada di buku tabungan. Ya Allah, saya telepon saya, bunda, alhamdulillah udah pas bunda, ini nggak Abi resign saiki, resign sekarang, ngajukan sekarang, ngeluarin sekarang, insya Allah bulan depan Abi bisa resign. Yowes Bi, kuras semua tabungan, masukkan ke pinjamannya Abi untuk dilunasi, dan ngajukan resign. Masya Allah. Hari itu juga besoknya, saya pindah rekening ya dari bank lain itu, bank syariah lain itu, saya bilang ke petugas yang di pembiayaan, Dek, tolong saya punya dana, masukkan, saya sudah masuk ke rekening saya di tempat kerja itu ya, tolong didebat untuk pelunasan kredit saya di tempat kita. Duh, dilunasi Pak Oni. Iya dek, cepetan. Nggak pakai lama. Intinya gitu, kemudian gitu. Alhamdulillah paginya, siangnya dilunasi semua lengkap, sorenya saya ngajukan resign waktu itu. Ya ini wis, surat resign yang ketiga. Dengan data saya udah lunas pinjaman. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, perusahaan tempat saya kerja harus misalnya mengizinkan saya untuk resign. Kenapa? Kewajibannya udah lunas. Dulu kan alasannya karena saya punya hutang ya di tempat kerja. Sekarang udah lunas. Dan saya yakin optimis bahwa saya bisa resign. Itu saya ajukan. Saya lampiri bukti pelunasan. Saya lampiri kesanggupan saya bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selama sebelum resign. Alhamdulillah. Saya masih ingat itu, insya Allah tanggal 3 Januari saya ajukan resign ya tempat kerja, dan tanggal 25 Februari saya secara legal saya resign dari tempat kerja. Masya Allah, sujud syukur waktu itu, langsung sujud syukur. Dan saya semakin yakin bahwa Allah akan mengganti dengan lebih baik. Dan tadi terbukti, rekan sekalian. Dulunya, jujur ya, rumah tangga itu istilahnya nggak nyaman ya sebelum saya sadar akan riba itu. Sekarang Masya Allah semakin hari semakin nyaman. Anak istri mendukung,
Walaupun gaji nggak sebesar yang saya dapat dulu di tempat kerja, alhamdulillah, masya Allah. Dibuat makan loh cukup. Ternyata selama ini yang saya bayangkan, kalau saya nggak kerja di tempat bank, nggak akan cukup untuk buat hidup. Masya Allah, ternyata enggak. Bukan itu yang bukan seperti yang saya bayangkan. Ternyata benar. Ternyata kebutuhan hidup saya cuma ini tok loh. Nggak sekian juta seperti yang kemarin saya dapat dari apa tempat kerja. Ternyata cukup sekian tuh loh, cukup sebulan, bahkan berlebih. Bisa nabung. Bahkan bisa untuk daftar anak saya masuk ke pondok waktu itu. Masya Allah. Nah, waktu itu juga orang tua saya kabari, alhamdulillah ya bisa resign. Sekarang kamu semangat ya, kudu semangat untuk nafkah yang halal. Ben anak bojomu ya bisa semakin istilahnya berkah, ya rezeki berkah. Anakmu ya semakin bisa sekolahnya juga lancar. Insya Allah juga istri juga usahanya tambah lancar. Masya Allah. Waktu itu juga saya juga bingung ya, rekan sekalian ya, resign. Saya kerja online. Jujur ya, ketika kita resign itu, saya tuh masih bingung. Kalau saya kerja online, saya lebih banyak tinggal di rumah waktu itu kan ya. Kan nggak mungkin. Padahal saya biasanya jam 8 pagi, kerja, siang istirahat, pulang jam setengah 5. Harian gitu kan, rutin itu rutin. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, contoh kayak gitu ya. Kemudian saya harus stop, nggak kerja sama sekali, onlinean aja. Akhirnya waktu itu saya nyoba, apa ya, kerja sebagai apa ya drivernya Gokar waktu itu. Saya jalani cuma nggak banyak, cuma 1 bulan aja. Karena apa ya, satu hal yang membuat saya harus yakin nggak kerja itu ya itu tadi godaannya. Subhanallah, kok ya godaannya kok ya lucu men. Ketika saya di driver Gokar itu kok penumpang saya perempuan semua. Lah ini ya saya harus itu. Saya tuh pengen hijrah, pengen ya itu jujur ya, ketika hijrah kan jujur kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan syariat Islam ya. Nggak salaman, nggak kumpul dengan orang, kok ya kok pas penumpangnya perempuan semua. Ya wis, akhirnya saya ngomong ke istri, "Wis Bunda, kayaknya Abi nggak cocok Gokar ini karena juga godaannya besar ya, ketemu orang yang nggak berhijab, ya kan itu kan ya perempuan-perempuan semua. Meskipun itu memang kerja halal ya, tapi paling nggak saya masih nggak bisa nahan meleng gitu ya kan, takutnya gitu. Akhirnya ya itu nggak kerja. Akhirnya fokus ke kuliner dan usaha-usaha online tadi. Itu tadi belajar lagi. Ada pelatihan KPMI waktu di Kediri, masalah digital marketing. Nah, sekali lagi yang pemirsa yang melakukan pelatihan ya, ikut lagi istilahnya remedi ya. Remedi ora apa-apa, yang penting ilmu saya nambah terus dan sebagainya hingga sekarang. Tapi tetap ya, rekan sekalian, passion saya itu nggak bisa hilang dari apa istilahnya lembaga keuangan ya waktu itu ya. Apapun, qadarullah waktu itu di tahun 2020 akhir ya kalau nggak salah, atau 2021 awal ya, waktu itu KSMI yang di Tulungagung pusatnya KSMI Kediri itu punya wacana bikin cabang waktu itu. Nah, ini kan kebetulan ya, karena passion saya di lembaga keuangan, akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar sebagai pengelola di Kediri Raya waktu itu. Dan alhamdulillah, kayak yang bersambut, teman-teman Tulungagung juga berkenan untuk buka cabang di Kediri waktu itu. Dan alhamdulillah, berdirilah KSMI Kediri pada running ya, launchingnya tanggal 9 Agustus 2021 hingga saat ini. Dan mohon doanya rekan sekalian, semoga dengan beradanya KSMI Kediri Raya, insya Allah membantu masyarakat Kediri khususnya untuk bertransaksi sesuai dengan syariat ya, bertransaksi bebas riba. Dan kedepannya kami punya impian, kami bisa istilahnya ekspansi keluar daerah ya selain Kediri Raya. Kan kalau Kediri Raya kan bisa sampai Nganjuk, Jombang, mungkin Blitar, atau mungkin juga tempat lainnya ya. Insya Allah mohon doanya. Ini juga satu visi dari pimpinan kami, pengurus kami di pusat Tulungagung, bahwa kami insya Allah minimal di tahun 2030 kami punya cabang-cabang di kota-kota Jawa Timur, minimal itu. Begitu ya rekan sekalian, panjang lebar ya pengalaman saya kenapa saya kerja di KSMI, kenapa saya harus kerja online dan sebagainya. Semoga apa yang saya ceritakan paling tidak bisa menjadi suatu apa ya istilahnya, pertama muhasabah saya pribadi, dan juga mungkin bisa jadi suatu pemikiran baru bagi rekan sekalian, utamanya rekan-rekan sekalian yang kerja di perbankan, kerja di lembaga ribawi. Nggak usah terlalu mikir macam-macam kalau mau resign. Jujur ya rekan sekalian ya,
teman-teman kami di perbankan, di lembaga ribawi itu mereka paham riba. Tapi mereka tetap banyak beranggapan bahwa gaji mereka yang haram itu bisa dizakati sehingga halal. Dan ini jujur rekan sekalian, gaji kalian, gaji saya waktu itu nggak bisa dizakati. Sehingga apa yang kita makan tetap haram. Jadi jangan takut ya rekan sekalian, jangan takut untuk hijrah dari lembaga ribawi, karena kita harus yakin bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Kita harus yakin hidup kita ini hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan insya Allah kita harus yakin juga bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Bahwa Allah akan memberikan pengganti yang terbaik untuk kita ketika kita punya niat untuk bebas dari lembaga ribawi. Mungkin itu ya rekan sekalian. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Saya juga mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini mungkin juga nggak berkenan di teman-teman sekalian. Tapi itu juga merupakan suatu hal yang insya Allah bagi saya pribadi harus saya sampaikan. Karena banyak nanti kedepannya kita ini ya hidup bermasyarakat, hidup istilahnya nggak hanya di dunia aja ya. Tujuan kita adalah akhirat. Itu aja rekan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya sampaikan tidak berkenan. Dan insya Allah jika teman-teman berkenan, ada waktu silakan berkunjung di KSMI Kediri Raya di Jalan Mojoroto, Purwomojoroto Indah, Blok S nomor 4. Dan nanti kita bisa diskusi, kita bisa sharing apa aja. Juga nanti insya Allah silakan gabung ke KPMI Kediri Raya juga dan dapatkan ilmu-ilmu bermanfaat dari kajian-kajian yang kami adakan di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juragan online.